Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali melanjutkan pembahasan Shalatul Mu'min jilid yang kedua karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan takbir mutlak, dan di hari Ahad yang lalu kita sudah masuk dalam takbir mutlak untuk hari Idul Fitri. Sekarang kita akan masuk dalam takbir mutlak untuk Idul Adha. Di buku bahasa Indonesia halaman 523 atau 524, sedangkan di buku bahasa Arab halaman 921. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Berkata penulis, poin kedua, takbir mutlak pada hari raya Idul Adha. Takbir mutlak dimulai dari permulaan 10 Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik di seluruh waktu, baik malam maupun siang, di jalanan, di pasar, di masjid, di rumah, dan di mana saja yang boleh untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya tidak salah, minggu lalu sempat dikoreksi atau sempat ditambahkan bukan 10 Zulhijjah tetapi 10 hari yang pertama. Betul ya? Sudah dikoreksi. Karena khawatir kalau kita salah baca, kita pikir tanggal 10 Zulhijjah. Padahal maksudnya 10 hari yang pertama, berarti permulaannya adalah malam hari maghrib di tanggal 1. Itu permulaan takbir mutlak. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Al-Hajj ayat 28. Teman-teman stabiloi atau garis bawahi kata-kata hari-hari yang telah ditentukan. Stabiloi dulu, nanti ada manfaatnya. Ada tujuan saya untuk teman-teman menstabiloi. Terus? Juga firman Allah Azza wa Jal, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari tertentu. Al-Baqarah 203. Kata-kata hari-hari tertentu distabiloi. Nanti ada maksudnya. Terus? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, yakni 10 hari. Hari-hari tertentu tersebut adalah hari-hari tasyrik. Ya. Kalau kita baca sendiri mungkin agak membingungkan. Ibnu Abbas berkata, wa yadhkuru ismallahi fi ayyami ma'lumat, dan mereka menyebut nama-nama Allah pada hari yang ditentukan, yakni 10 hari. Coba distabili kata 10 hari. Terus antum hubungkan dengan garis antara kata 10 hari ini dengan ayat yang di atas, yang Al-Hajj 28. Antum tarik garis pakai bolpen begitu. Jadi maksudnya 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini tafsir dari hari yang ditentukan pada Al-Hajj 28. Kemudian kata-kata hari-hari tasyrik, teman-teman tarik garis dihubungkan ke yang Al-Baqarah 203. Supaya mengerti bahwa hari-hari tasyrik ini adalah tafsir untuk Al-Baqarah 203. Paham ya maksud saya? Tadi sempat distabili dua kata atau dua istilah, hari yang telah ditentukan dengan hari tertentu. Nah, tafsirnya menurut Ibnu Abbas, hari-hari yang ditentukan
ayam ma'lumat pada Al-Hajj 28 itu adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Sedangkan hari-hari tasyrik adalah tafsir untuk ayyamin ma'dudat. Kita kalau baca sendiri nanti kita bingung. Maksudnya apa ya? Ternyata perkataan Ibnu Abbas ini adalah tafsir dari 2 ayat di atas. Maka antum hubungkan pakai garis. Kata 10 hari lari ke Al-Hajj 28, kata hari tasyrik lari ke Al-Baqarah 203. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, hari-hari yang ditentukan adalah sebelum hari Tarwiyah dan hari Arafah, sedangkan hari-hari tertentu adalah hari-hari tasyrik. Hari Tarwiyah itu apa? Hari Tarwiyah itu 8 Zulhijjah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin a'dhamu 'indallahi wa la ahabbu ilaihi minal 'amal fihinna min hadhil ayyam al-'ashr fa akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan tidak ada amal yang lebih disukainya daripada 10 hari ini dan amal yang dikerjakan di dalamnya. Oleh karena itu, perbanyaklah bertahlil, bertakbir, dan bertahmid pada hari-hari tersebut. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan beribadah di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Kalau ada yang bertanya, mana yang lebih bagus? Amalan-amalan yang dikerjakan di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan, ataukah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah? Mana yang lebih bagus? Sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama di bulan Zulhijjah? Apa jawabannya? Pertama, amal itu jangan dipilih. Selama masih bisa dikerjakan semua, kerjakan semua. Ngapain antum tanya? Kalau tujuannya untuk memilih, maka tidak ada gunanya pertanyaan itu. Kalau maksudnya memilih, Ustaz saya punya uang 10.000. Bagusnya saya sedekahkan sekarang, ini 10 hari terakhir Ramadan, atau nanti tak simpan dulu 2 bulan lagi, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah baru disedekahkan. Ini pertanyaan tidak ada gunanya. Kenapa? Jelas jawabannya kapan? Sekarang. Siapa tahu 2 bulan lagi antum sudah mati. Kalau pertanyaannya adalah tujuannya untuk memilih. Di antara tanda keikhlasan seseorang itu adalah tidak menunda untuk mengerjakan sebuah amal kalau memang masih bisa dikerjakan sekarang. Khawatirnya 2 hari lagi mati. Atau 1 hari lagi mati. Atau ntar 1 jam lagi mati. Tapi kalau bertanya tentang pahalanya, maka jawabannya begini. Di antara para ulama kita yang mengatakan, amal-amal yang paling utama bila ditanyakan pada malamnya, maka 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Bila yang antum tanyakan adalah pagi-paginya, maka 10 yang awal di bulan Zulhijjah. Jadi pahami? Beramal pada malam-malam, maka yang terbaik sepanjang tahun adalah 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Untuk pagi-paginya, siang-siangnya, 10 yang pertama di bulan Zulhijjah. Lanjut. Juga didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari ketika amal solih dikerjakan pada hari itu lebih disukai oleh Allah melebihi 10 hari ini. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan seluruh hartanya lalu tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang kembali. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada 10 hari. Keduanya bertakbir, lalu orang-orang pun mengikuti takbir mereka berdua dan Muhammad bin Ali bertakbir di belakang rombongan. Coba kita perhatikan bagaimana salaf. Di antaranya sahabat Nabi, mereka pergi ke pasar lalu bertakbir. Maka orang-orang pun ikut bertakbir. Wallahu a'lam, mungkin kalau kita sekarang di Indonesia ada yang takbiran tanggal 1 di pasar, mungkin disuruh diam. Mungkin.
Atau dibilang orang, itu lebaran duluan. Orang belum lebaran, dia sudah lebaran duluan. Terus? Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah bertakbir di kubahnya di Mina, lalu jamaah masjid mendengarnya, sehingga mereka pun bertakbir, dan orang-orang di pasar juga ikut bertakbir, sehingga Mina ramai dengan takbir. Teman-teman bisa tandai di garis bawahi pada kata-kata, maka orang-orang mendengarnya. Ini menunjukkan bahwa takbiran di 10 harian pertama di bulan Zulhijjah itu dikeraskan. Tanpa perlu berteriak-teriak. Lanjut. Ibnu Umar bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut dan setelah sholat, di tempat tidur, di lantai, di tempat duduk, dan dalam perjalanannya selama hari-hari itu. Maimunah juga bertakbir pada hari raya kurban. Demikian halnya dengan kaum wanita. Mereka bertakbir di belakang Aban bin Uthman dan Umar bin Abdul Aziz pada malam-malam tasyrik bersama orang-orang di masjid. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia bercerita, kami pernah diperintahkan untuk berangkat ke tempat pelaksanaan sholat pada hari raya Id, sehingga kami menyuruh anak-anak gadis yang dipingit untuk keluar. Kami pun memerintahkan wanita-wanita yang sedang haid untuk berangkat juga. Mereka, kaum wanita, mengambil posisi di belakang orang-orang dan bertakbir mengikuti takbir kaum laki-laki, berdoa dengan doa yang mereka panjatkan, seraya mengharapkan berkah dan kesucian hari tersebut. Juga hadis Nabi Syah Al-Hadzali, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum serta berzikir kepada Allah azza wa jal. Ya, nanti teman-teman perlu periksa kalau mau. Ada kata-kata Nabi Syah Al-Hadzali. Ini kalau kita lihat bentuk tulisannya seperti nama perempuan ya. Betul? Tapi di sini Nabi Syah Al-Hadzali qala, bukan qalat. Berarti nama Nabi Syah ini nama laki-laki. Sebagaimana Maisarah itu kalau di Indonesia nama perempuan. Padahal sebenarnya kalau di zaman Nabi Maisarah itu laki-laki. Lanjut. Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, adapun takbir pada hari raya Idul Adha, hal itu disyariatkan dari permulaan bulan sampai akhir hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Dia menyebutkan satu ayat dari surat Al-Baqarah dan Al-Hajj serta beberapa hadis dan athar yang terdahulu. Saya kira sudah jelas. Langsung ke bahasan berikutnya. Poin B, sifat takbir. Mengenai sifat takbir ini telah disebutkan di dalam beberapa athar yang bersumber dari beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Berapa takbir di depannya? 2. Jadi boleh Allahu Akbar, 2 aja. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Perlu diperhatikan juga tulisannya atau lafaznya walillahil hamd. Karena sebagian orang ada yang mengatakan walillah ilham. Itu enggak? Walillah ilham. Mungkin karena kurang jeli membaca tulisan Arabnya. Yang benar walillahil hamd. Ada juga yang baca huwa. Padahal di sini enggak ada kata huwa. Mereka bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, huwallah. Sebenarnya hu-nya di Allah, uwa-nya itu wa Allah. Dan bukan sambungan huwa. Meskipun huwa itu ada artinya dia. Tapi bukan itu lafaznya. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin karena tidak baca dengan lafaz asli. Ya di antara salahnya tadi. La ilaha illallah huwallah. Itu salah. Yang benar. La ilaha illallah huwallah. Hu-nya dari Allah. Wa-nya itu sendiri lagi wallah. Jadi kalau dipisah la ilaha illallah wallahu akbar kalau mau diputus.
Sama juga walillahil hamd. Orang baca walillah ilham. Lanjut. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, yang demikian itu merupakan pendapat Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Demikian itu pula pendapat yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mubarak. Hanya saja dia menambahkan ala ma hadana. Yang demikian itu didasarkan pada firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah kalian mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Al-Baqarah 185. Lanjut. Cara kedua dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Berapa? walillahil hamd. Berapa takbirnya? 3. Boleh saja takbirnya 3. Jangan bilang kalau MU 2, NU 3. Ini kepicikan kita di dalam membeda-bedakan karena semangat bergolongan sehingga membagi-bagi 2 itu MU. Karena kita NU 3. Atau sebaliknya. Yang benar itu 2. Karena kita adalah bukan NU. Yang benar 2 boleh, 3 boleh. Apapun ormasnya. Dan ini adalah semangat memecah belah kaum muslimin pada hal-hal yang sifatnya fikih. Lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, wa ajallullahu Akbar, ala ma hadana. Lanjut. Salman radhiyallahu anhu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Nah, ini juga boleh. Lanjut. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga pernah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada berapa takbirnya? Kalau di saya ada 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, walillahil hamd. Antum berapa? 2. Itu yang Ibnu Mas'ud. Yang benar 3. Dikoreksi di situ, yang benar 3. Berarti Allahu Akbarnya tambahin sekali lagi. Lanjut. Imam As-San'ani rahimahullah berkata, di dalam ulasan hadis di atas terdapat banyak sifat takbir dari sejumlah imam yang menunjukkan keluasan dalam masalah ini. Di garis bawahi kata-kata keluasan. Wa huwa yadullu 'ala tawsi'ati fil amr. Dan banyaknya riwayat tentang takbir menunjukkan luasnya masalah lafaz takbir. Di Indonesia mungkin orang bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus ada ini. La ilaha Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Silakan. Dalam masalah ini luas. Kalau di Makkah kayak apa, Kai? Ada yang Kai suka? Coba kasih Kai mic-nya. Kai hobi dengan takbirnya Makkah. Cuman saya enggak hafal. Gimana, Kai? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam Tasliman katsira. wa sallama tasliman katsira. Itu di Masjidil Haram. Semoga yang belum pernah nanti Allah mudahkan dengar langsung sendiri. Dengar langsung sendiri bukan di YouTube ya. Dengar langsung di hari Id-nya di sana. Terus? Keumuman ayat itu menuntut hal tersebut. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui. Lanjut. Poin kedua, takbir muqayyad atau terbatas. Ya. Berikut ini adalah pembahasan baru yaitu tentang takbir muqayyad. Kalau yang pertama takbir mutlak, maka yang kedua adalah takbir muqayyad. Apa bedanya? Atau apa artinya takbir muqayyad? Silakan. Takbir muqayyad yaitu takbir yang dibatasi hanya setelah sholat pada hari raya Idul Adha. Waktu dan sifatnya adalah sebagai berikut. Ya. Takbir muqayyad adalah takbir yang waktunya adalah setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu. Selesai dari imam salam, kita salam, kemudian kita bertakbir. Itu namanya takbir muqayyad.
Adapun takbir mutlak, maka di semua tempat, di semua waktu yang di situ memungkinkan takbir. Karena tidak setiap tempat dan tidak setiap waktu ada takbirnya. Seperti lagi BAB tidak mungkin takbiran. Begitu dalam sholat 5 waktu tidak mungkin kita sambil takbiran. Di tempat dan di waktu di mana kita bisa takbiran, takbiran. Itu untuk mutlak. Ada muqayyad setelah sholat fardu. Lanjut. Sifat yang pertama, takbir muqayyad ini dimulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah dan berakhir setelah sholat isya pada hari ketiga dari hari-hari tasyrik. Menurut teman-teman ada yang salah nggak di situ? Di situ tertulis apa? Jadi gimana yang benar? Yang benar sholat asar. Yang salah di sini adalah penerjemahnya. Karena di sini ba'da sholatil asri. Di kitab yang asli tulisannya asar. Nanti tim korektor berarti ada 2 yang perlu dikoreksi di hari ini. Mohon nanti di posting di grup koreksian. Yang benar adalah setelah selesai sholat asar. Karena kalau sudah isya, berarti sudah bukan hari tasyrik lagi. Sudah ganti tanggal 14. Karena pergantian hari itu kapan? Waktu maghrib. Sudah masuk waktu isya berarti sudah bukan hari tasyrik. Di sini ada faedah. Pertama, kalau baca buku jeli juga. Jangan ditelah mentah-mentah. Karena bisa jadi itu datang dari kesalahan penulis. Yang lebih rawan itu adalah kesalahan bukan pada penulis, tapi penerjemah. Seperti penerjemah di sini dia menuliskan sholat isya, padahal yang benar sholat asar. Ada buku yang saya beberapa kali sebutkan. Saya dapatkan si penerjemahnya menerjemahkan tidak boleh memotong rambut dan kuku bagi yang akan berkurban itu, yang tidak boleh dipotong rambut dan kukunya adalah hewannya, bukan orangnya. Ya, sehingga kalau dia berkurban pakai sapi, bagaimana dia potong kuku sapi? Ya. Dan kesalahan ini terjadi pada penerjemahnya. Meskipun memang ada di antara ulama yang memaknai dhamir pada hadis tentang larangan potong rambut dan kuku itu kembali kepada hewannya. Meskipun kita bilang itu adalah pendapat yang salah. Tapi yang jelas dalam buku terjemahannya, penulis aslinya yaitu Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tidak memaksudkan hewannya tapi orangnya. Si penerjemahnya menerjemahkan hewannya. Maka di sini juga ada faedah yang kedua, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Supaya kita tidak selamanya hanya belajar agama dari Indonesianya saja. Khawatirnya nanti salah penerjemah, kita pun mengkonsumsi kesalahannya. Faedah yang ketiga, pentingnya belajar dengan guru, bukan dengan buku saja. Kita dapati ada sebagian orang yang menisbatkan diri pada kajian sunnah, kajian salaf. Mereka banyak mengkaji ilmu dari sekedar baca buku. Dipahami dengan pemahaman sendiri, tanpa guru. Tiba-tiba jadi guru. Tiba-tiba jadi ustadz. Tiba-tiba jadi ustadzah. Tanpa melalui proses pendidikan diniyah kepada para guru, kepada para masyayikh, kepada para ulama. Tiba-tiba bikin kajian, tiba-tiba ngisi fikih, tiba-tiba bikin daurah tabligh akbar. Di Jakarta ada beberapa dai yang demikian, ustadz-ustadz senior itu sebut nama bahkan di kajian. Di Balikpapan belum aja kita praktekkan. Di Jakarta itu ada beberapa orang yang bahkan memang sudah dikenal di Indonesia sebagai dai sunnah. Karena sudah ngisi daurah kemana-mana. Sama sebagian asatidzah yang senior, disebut namanya di kajian. Yang bernama Fulan jangan dipanggil ngisi kajian. Karena setelah kami tes, ternyata tidak bisa baca kitab. Bagaimana seorang guru mau menamakan dirinya seorang dai sunnah, dai salafi, tapi tidak lolos kualifikasi yang satu ini. Kualifikasi paling awal. Kemampuan membaca kitab ulama. Kalau dia mengatakan saya pernah mendengar dari Syekh Fulan dan Fulan, tapi dia tidak bisa bahasa Arab, berarti dia dapatnya dari mungkin video-video terjemahan. Kan di zaman sekarang ada channel-channel yang di situ Syekh dipotong kajiannya lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, betul ya? Kayak apa namanya? Sahih fikih. Sahih fikih. Kemudian kalau ada bilang, oh saya mendengar Syekh Fauzan mengatakan
Saya mendengar Syekh Sa'ad Asy-Syadzili mengatakan, tapi dia tidak bisa bahasa Arab, berarti dia bukan mendengar langsung dari Syekh dan dia pahami dengan pemahamannya, tetapi dari penerjemahan. Lalu kemudian banyak-banyak dikonsumsi demikian, lalu menisbatkan dia sebagai guru dai salafi, dai sunnah. Di sini ada kecacatan pada ilmu. Kita sebagai murid, antum tidak bisa dikatakan mengambil ilmu dari syekh. Karena orang yang menjadi jalur antum untuk mengambil ilmu dari syekh itu ternyata dia sendiri tidak memahaminya secara langsung. Lebih tepatnya, antum berguru pada penerjemahnya sebagaimana guru antum. Guru antum belajarnya dari penerjemah, antum dapatnya dari guru yang juga memanfaatkan terjemah, berarti antum juga muridnya si penerjemah. Bukan muridnya syekh. Ya. Ini saya nasihatkan ya, supaya siapa tahu teman-teman, ada yang duduk siapa tahu. Dengar-dengar juga katanya kajian BDI itu ada sebagian teman-teman yang ini Ustaz, sudah mulai ngisi-ngisi kajian fikih. Saya rekomendasikan antum untuk ngisi kajian fikih. Tapi antum sudah pernah belajar usul fikih? Tamat kitab tapi ya. Jangan cuma selembar dua lembar terus bilang saya pernah belajar usul fikih. Tamat. Bisa ngajarkan usul fikihnya? Sudah pernah belajar al-qawaid al-fiqhiyah? Bila ilmu-ilmu alat ini belum antum kuasai, harusnya antum tidak bisa buka-buka kajian fikih lalu menjawab fatwa. Bikin grup. Terus ada orang bertanya, antum dipanggil ustazuna, ustazana, terus antum menjawab. Yang jawabannya itu sebagian antum ambil dari artikel rumaiso.com, dari googling, dari YouFit, dari dengar dari ini, lalu kemudian antum bikin tulisan seolah-olah itu ilmu antum. Saya kritisi seperti ini, belum sebut nama. Saya wanti-wanti juga, jangan sampai nanti suatu saat saya sebut nama di majelis saya. Ada apa Ustaz? Iya, karena ada sebagian yang saya mulai baca. Saya mulai dengar dan saya mulai tegur baik-baik dulu. Ini akhi, kalau antum belum layak untuk terbang jauh-jauh, bagusnya antum di sini-sini aja dulu. Belajar dari para ustadz. Didik dulu diri antum. Kuasai dulu ilmu alat. Bahasa Arab dulu deh. Khawatirnya nanti terbang terlalu jauh. Setelah itu tersesat. Tidak tahu kemana. Nggak bisa pulang lagi ke kandang. Kalau di Jakarta, asatidzah sudah sebut nama. Di Surabaya ada sebagian juga yang disebut nama. Karena kalau sudah mulai sebut nama, nanti di Balikpapan geger. Ternyata guru kita yang ini dilarang sama Ustadz Mufli untuk ngisi kajian karena ternyata dia tidak punya kecakapan khusus dalam ilmu yang diajarkan. Kalau teman-teman ini belajar, tidak tahu ya 3 tahun, 5 tahun lagi, antum tamat nih. Ensiklopedia Sholat jilid 1, 2, 3 antum ikuti semua. Maka antum sudah bisa dikatakan taksil dari sisi ilmu tentang sholat. Tapi belum semua ilmu. Belum dari sisi puasa, belum dari sisi zakat, manasik, kemudian ahkam munakahat, hukum-hukum pernikahan. Kalau memang antum merasa saya sudah punya kapasitas pada ilmu ini, maka jangan coba-coba untuk keluar dari ilmu yang antum kuasai saja. Saya sendiri misalnya. Saya ketika dulu mulazamah dengan masyayikh, ada bab akhir di kitab Manarus Sabil yang dulu saya ikuti kajian Syekh Syadzili selama 3 tahun, bab itu nggak sempat. Karena sudah keburu harus pulang. Kan kita mahasiswa itu diberi deadline. Kalau sudah selesai munakosyah, sudah selesai tesis defense, harus ada administrasi, terus harus segera pulang. Nggak boleh lama-lama. Jadi saya nggak mungkin lagi lama-lama, akhirnya ada satu bab yang saya luput. Saya nggak berani baca sendiri. Baca sendiri, memahami sendiri, terus ngajar sampai bab itu. Saya nggak berani. Kenapa? Kita harus memang dengar ilmu itu dari ulama dulu. Bukan ramu sendiri, memahami sendiri, baca buku sendiri. Nah, saya dapati ada sebagian penuntut ilmu yang mereka kurang sabar. Belajar baru tentang sholat, mau melebar ke masalah puasa. Dengan cara membaca buku tentang puasa, baca secara mandiri.
tidak talaki daripada guru. Kalau misalnya teman-teman punya kemampuan, anggaplah di tajwid. Masuk di ahkam tajwid, maka teman-teman jangan dulu melebar ke sana kemari sebelum teman-teman talaki di bab-bab yang mau diajarkan. Misalnya di bab fikih. Saya ingat saya 2007 pulang ke Balikpapan ini, saya bukan pulang dalam kondisi masih awam gak ngerti apa-apa. Tapi dalam rangka untuk menjalin komunikasi dakwah yang baik dengan ustadz yang senior, saya tanya kepada bapak saya, Kai saksinya, di sini ustadz sunnah siapa Kai? Ada kayaknya sih dengar-dengar, cuman Kai belum pernah ikut. Ustadz Abdurrahman Al-Athari, ada di Istiqomah. Saya untuk menjalin komunikasi dakwah dan memang seharusnya penuntut ilmu seperti itu. Dakwah di satu daerah yang dia baru mau merintis dakwahnya, itu ndak ujuk-ujuk langsung buka kajian sana sini. Saya datangi Ustadz Abdurrahman. Ngobrol dulu. Beliau tanya-tanya. Antum ngaji sama siapa? Oh dulu saya Ustadz di Jogja. Belajar pertama kali sama Ustadz Ja'far Umar Thoriq. Rahimahullah. Wah, Askar Jihad. Nah, terus setelah itu saya mulai belajar kepada Ustadz Afifi Abdul Walid. Oh, sahibuna, tempat kita. Ustadz Aris Munandar. Oh iya, bagus. Terus saya belajar ini. Kitab apa yang sudah antum tamatkan? Alhamdulillah saya sudah belajar untuk fikih dari terutama Ustadz Ja'far. Untuk usulul fikih saya tamat kitab Syarah Nazmil Waraqat Syekh Utsaimin. Saya sudah tamat Al-Usul min Ilmi Usul Syekh Utsaimin. Kaidah fikih punya Syekh As-Sa'di. Untuk kitab akidah antum belajar apa? Saya belajar dari punyanya Ustadz Yazid. Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi? Saya sudah bilang bahasa Arab. Insyaallah bisa Ustaz. Coba baca kitab bisa? Insyaallah bisa. Dijadikan Ustadz Abdurrahman sebagai pembaca kitabnya dulu tahun 2008. Sampai 2010 sebelum saya ke Saudi. Jadi memang mengajar itu bukan antum semangat ngajar terus tiba-tiba jadi pengajar. Duduk di kajian saya atau di kajiannya Ustadz Azmi atau kajiannya Ustadz Rofi'i. Terus tiba-tiba antum bikin kelas sendiri. Penuntut ilmu yang tahu tentang adab dalam berdakwah, dia minta rekomendasi. Tidak ada orang di zaman dahulu atau di zaman sekarang dari kalangan guru-guru kita yang dia itu tiba-tiba belajar sendiri, ngajar sendiri, tanpa rekomendasi. Tiba-tiba ada orang bikin pamflet misalnya Ustadz Fulan, Ustadzah Fulan. Yang ngangkat dia jadi Ustadz siapa? Harus orang yang lebih berilmu dari dia. Bukan dia ngangkat dirinya atau murid yang lebih rendah di bawah ilmunya ngangkat dia. Kesalahpahaman kita di dalam dakwah selama ini adalah ada orang mengangkat dirinya di Ustadz tanpa rekomendasi orang yang lebih berilmu. Atau dia diangkat oleh orang-orang yang lebih jahil dari dia. Sehingga kadang-kadang ada orang itu jahil murakkab. Dia bodoh tapi dia tidak sadar kalau dia bodoh. Lalu dia mengajarkan kebodohannya kepada orang lain. Maka saya dengarlah di zaman-zaman ini ada sebagian ustazah. Bikin fatwa di Balikpapan. Belajar Al-Quran itu lebih utama daripada berbakti kepada suami. Ngawur ini. Ulama mana yang pernah bilang begitu? Anda tidak belajar tajwid, Anda baca Quran terbata-bata, Anda tetap dapat pahala. Meskipun Anda nggak ngerti tentang hukum nun sakinah, nggak ngerti hukum mim mati, nggak ngerti hukum tanwin, baca Qurannya masih begitu, itu hanya sunnah saja. Kalau Anda bisa membaca Al-Quran dengan baik, itu pahala buat Anda. Tapi Anda sebagai istri wajib untuk taat sama suami. Bagaimana bisa datang ada orang di zaman sekarang memfatwakan bahwa belajar Al-Quran itu lebih utama daripada berbakti pada suami. Bahkan Nabi SAW mengatakan kalau seandainya saya diperbolehkan untuk menyuruh seorang hamba sujud sama hamba, saya perintahkan siapa? Istri sujud kepada suami. Ini kesalahan apabila orang belum belajar taksil tiba-tiba jadi ustazah. Nanti ada muncul lagi ustadz juga di sini. Tiba-tiba antum semua mengustadkannya. Tanpa cross check dulu, siapa yang mengangkat dia jadi ustadz? Yang lebih berilmu yang mana? Ustadz senior yang mana? Ulama yang mana yang mengangkat dia jadi ustadz? Setelah saya tanya-tanya, ternyata antum semua murid-muridnya yang mengangkat dia jadi ustadz. Sementara kita tahu dia tidak pernah melalui proses taksil ilmi. Ini saya belum pada tahap sebut nama. Masih bentuk isyarat. Semoga yang mengerti bisa menyampaikan kepada yang bersangkutan. Jangan sampai nanti ada satu titik akhirnya saya kurang kesabaran, saya sebut nama antum. Karena antum mengajarkan yang aneh-aneh
di Balikpapan. Kecuali kalau bilang, oh saya bukan sunnah, oh silakan. Saya nggak akan urusin. Tapi kalau antum menisbatkan diri sebagai dai sunnah, di situ jadi urusan kita. Karena saya tidak mau nanti kita sudah capek-capek mendidik supaya orang mengenal sunnah, tiba-tiba antum ngaku-ngaku jadi dai sunnah, lalu antum merusak pemahaman orang-orang yang sedang kenal sunnah. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis dari Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum, bahwasanya dia biasa bertakbir setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai sholat asar dari hari tasyrik terakhir dan bertakbir setelah asar. Nah di sini riwayat yang baru saja kita baca menunjukkan asar, bukan isya sebagaimana yang salah dari sisi penerjemah. Lanjut. Berdasarkan apa yang disebutkan dari Umar, seorang Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah bertakbir sejak sholat subuh pada hari Arafah sampai sholat zuhur pada hari tasyrik, pada hari terakhir tasyrik. Ya. Lingkari atau tandai pada kata zuhur, karena ini adalah salah satu pendapat salaf di mana mereka mengakhiri takbir muqayyad pada sholat zuhur. Yang jelas sebatas yang saya ketahui tidak ada yang takbirnya nanti maghrib apalagi isya. Mereka berbeda pendapat pada apakah subuh, zuhur atau asar. Yang paling banyak kita ketahui asar, dan ini yang paling banyak kita amalkan. Bila ada yang terbatas pada subuh atau zuhur, silakan karena ini ada ulamanya. Adapun yang sampai hari ke-14 maghrib ke atas, maka saya tidak mengetahui ada yang berpendapat demikian. Lanjut. Juga berdasarkan apa yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia pernah bertakbir sejak sholat subuh pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik, dan dia tidak membaca takbir lagi pada waktu maghrib. Juga pada apa yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya dia pernah bertakbir sejak sholat subuh pada hari Arafah sampai sholat asar pada akhir hari tasyrik. Dalam masalah ini terdapat banyak asar dari beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, wallahu a'lam. Al-Hakim rahimahullah berkata, adapun praktik yang dijalankan oleh Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud telah dibenarkan oleh mereka bahwa mereka bertakbir pada waktu pagi hari Arafah sampai akhir hari tasyrik. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalil yang paling sahih yang bersumber dari para sahabat adalah pendapat Ali dan Ibnu Mas'ud, yaitu bahwa sejak waktu subuh pada hari Arafah sampai hari-hari di Mina, diriwayatkan Ibnul Munzir dan lain-lainnya, wallahu a'lam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pendapat yang paling sahih mengenai takbir yang menjadi pegangan jumhur ulama salaf dan ahli fikih dari kalangan sahabat dan para imam adalah bertakbir sejak waktu subuh pada hari Arafah sampai akhir hari tasyrik yang dilakukan setiap kali setelah salat. Afwan, saya terlewatkan pada kata-kata fajarnya hari Arafah. Ini menunjukkan bahwa takbir muqayyad itu permulaannya adalah subuhnya tanggal 9 Zulhijjah atau subuhnya hari Arafah. Jadi misalnya kita di Indonesia ini jamaah haji sedang wukuf di Arafah, dan mana duluan, wukuf atau kita? Subuhnya. Kita duluan ya, 5 jam di Balikpapan. Maka kita di sini subuh tanggal 9 itu sudah takbiran. Subuh tanggal 9 atau di hari Arafah sudah takbiran. Meskipun nanti ada perbedaan pendapat ulama, sebenarnya hari Arafah itu waktu orang lagi wukuf ataukah 9 Zulhijjah? Bagaimana perdebatan yang terjadi di tahun ini? Sebagian ulama ada yang memaknai hari Arafah itu adalah hari saat orang wukuf. Sehingga sebagian teman-teman ada yang sudah puasa di saat orang wukuf pada Indonesia tanggal 8. Sebagian ulama ada yang berpendapat yang namanya hari Arafah itu adalah 9 Zulhijjah meskipun gak wukuf. Contohnya waktu Covid, apakah kemudian kita tidak puasa Arafah? Ini dalilnya mereka. Dalil pendapat kedua mengatakan, kalau seandainya tidak ada haji, contohnya waktu tahun 2020, haji tidak dilaksanakan lantaran pandemi, apakah kemudian orang tidak puasa Arafah? Jawabannya, tetap puasa Arafah. Padahal orang gak wukuf. Maka kata mereka, maka yang benar bahwa puasa Arafah itu bukan soal orang itu wukuf atau bukan wukuf, melainkan 9 Zulhijjah.
Makanya pada tahun ini ada teman-teman yang puasanya tanggal 9-nya di sini meskipun ternyata di sana sudah tanggal 10. Benar ya? Memang ada ikhtilaf ulama dan pada hal ini saling menghormati, tidak boleh gontok-gontokan, tidak usah perang. Antum mau puasa hari apa, insya Allah di sisi Allah, Allah terima. Ya? Tidak usah bikin status-status yang kemudian menyudutkan yang tidak sependapat dengan kita. Bikin tulisan ilmiah silakan, tapi tulisan status itu bukan tulisan ilmiah. Misalnya tulisan yang puasa hari ini tidak ada gunanya karena salah. Ini provokator, bikin kelahi orang aja. Lanjut. Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata, telah diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari sejumlah sahabat radhiyallahu anhum, yakni takbir setiap setelah sholat 5 waktu sejak sholat subuh pada hari Arafah sampai sholat asar pada hari ke-13 bulan Dzulhijjah. Yang demikian itu bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji. Sedangkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji, dia akan menyibukkan diri pada saat ihram dengan bacaan talbiyah sampai melempar jumrah Aqabah pada hari kurban. Setelah itu dia akan menyibukkan diri dengan takbir pada awal pelemparan jumrah yang disebutkan. Kalau dia mau bertakbir bersama dengan talbiyah, hal itu juga tidak salah. Hal itu sesuai dengan ucapan Anas radhiyallahu anhu. Ada orang yang membaca talbiyah dan tidak dilarang, ada juga yang bertakbir dan mereka juga tidak dilarang. Tetapi yang afdol bagi orang yang sedang ihram adalah membaca talbiyah dan bagi orang yang sedang tahallul yang afdol adalah membaca takbir pada hari-hari tersebut. Maksudnya tahallul di situ adalah yang tidak ihram. Tadi di situ tulisannya apa? Orang yang tahallul. Khawatir nanti dipikir sudah cukur gitu. Maksudnya yang dalam kondisi halal. Artinya bisa mencakup sudah tahallul, bisa juga mencakup orang di Indonesia atau di negara yang lain yang sedang tidak berihram. Yang sedang ihram maka dia labbaik Allahumma labbaik, itu talbiyah. Sedangkan yang tidak sedang ihram lawannya berarti dia sedang halal, maka mereka bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut. Dengan demikian dapat diketahui bahwa takbir mutlak dan muqayyad bisa bergabung menjadi satu menurut pendapat ulama yang paling sahih selama 5 hari, yaitu hari Arafah, hari kurban, dan 3 hari tasyrik. Sedangkan hari ke-8 dan yang sebelumnya sampai awal bulan, takbir pada hari-hari tersebut adalah takbir mutlak dan bukan muqayyad sesuai dengan ayat dan beberapa hathar di atas. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, adapun orang-orang yang sedang menjalankan ihram, mereka bertakbir sejak sholat zuhur pada hari kurban, karena sebelum itu mereka sangat sibuk dengan bacaan talbiyah. Sedangkan orang lain mulai bertakbir sejak hari Arafah karena tidak adanya halangan. Sedikit lagi. Poin kedua, sifat takbir muqayyad adalah seperti takbir mutlak sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Ya. Bacaan untuk takbir muqayyad sama persis dengan takbir mutlak. Dan tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa riwayat dan ini menunjukkan bahwa lafaz-lafaz takbir itu cenderung ikhtilafnya adalah ikhtilaf yang ringan. Maka kita mau baca takbir Allahu Akbar cuma 2 kali, boleh. Allahu Akbar 3 kali boleh. Mau Allahu Akbar kabira boleh. Atau yang tadi dibacain kai, yang dibaca oleh mereka yang ada di Masjidil Haram boleh. Terus? Yang demikian itu merupakan pendapat 2 orang khalifah Rasyidin, Umar bin Khattab dan Ali, serta Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Hal itu pula yang dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq rahimahumullahu ta'ala. Poin 10, Hari Raya Id bertepatan dengan hari Jumat. Jika hari raya bertepatan dengan hari Jumat, imam akan hadir disertai beberapa orang yang berkehendak kemudian mengerjakan sholat bersama mereka. Nah, tandai dulu atau tulis dulu dekat situ. Imam atau khotib terjadwal jangan libur. Imam atau khotib terjadwal
Jangan meliburkan diri. Oke, memang diberikan keringanan apabila hari Id bertepatan dengan hari Jumat, maka yang mau pergi Jumatan silakan, yang mau sholat zuhur saja di rumah silakan, dikarenakan mereka sudah sholat Id tadi pagi, kebetulan itu di hari Jumat. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, wa inna mujammi'un, kami orang-orang yang mengerjakan sholat Jumat. Yaitu untuk imam dan khotib yang terjadwal. Khawatir kalau kemudian di hari itu khotibnya tiba-tiba membatalkan, lalu kemudian tidak dapat pengganti, atau tidak mengabarkan di mana kaum muslimin sudah datang untuk menghadiri sholat Jumat, bingung tidak ada khotib, khawatirnya nanti yang naik adalah orang yang tidak berilmu. Karena nggak ada lagi siapa, ya sudah ditunjuk siapapun. Ayo siapa? Jemaah ada yang mau khutbah? Soalnya khotibnya nggak datang hari ini, mungkin dia sudah sholat Id tadi pagi. Maju orang yang kemudian membuat syubhat atau berbicara tanpa ilmu di atas mimbar. Maka imam tetap atau khotib yang terjadwal jangan sampai meliburkan diri. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syami. Dia bercerita, aku pernah menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan yang sedang bertanya kepada Zaid bin Arqam. Dia bertanya, apakah engkau menyaksikan Muhammad Rasulullah SAW menghadiri 2 hari raya yang berkumpul dalam 1 hari? Dia menjawab, ya. Muawiyah bertanya, lalu apa yang beliau kerjakan? Dia menjawab, beliau mengerjakan sholat Id, kemudian beliau memberikan keringanan dalam hal sholat Jumat seraya bersabda, man sya'a an yusalliya fal yusalli. Barang siapa yang ingin sholat, hendaklah dia sholat. Maksudnya siapa yang mau Jumatan, silakan Jumatan. Terus? Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idani faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Sesungguhnya telah berkumpul pada hari kalian ini 2 hari raya. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak sholat Jumat, dan sesungguhnya kami akan mengerjakannya. Terus? Juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, ijtama'a idani fi yaumikum hadza faman syaa'a ajza'ahu minal jum'ah wa inna mujammi'una insyaallah. Telah berkumpul 2 hari raya pada hari kalian ini. Oleh karena itu, barang siapa yang menghendaki boleh tidak mengerjakan salat Jumat. Sesungguhnya insyaallah kami akan mengerjakannya. Juga hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, telah berkumpul 2 hari raya dalam 1 hari pada masa Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan sholat Id bersama orang-orang, kemudian bersabda, man sya'a an ya'tiyal jum'ah falyatiha wa man sya'a an yatakhallafa falyatakhallaf. Barang siapa yang mau mendatangi sholat Jumat silahkan mendatanginya, dan barang siapa yang tidak mau mendatangi sholat Jumat silahkan tidak mendatanginya. Semua hadis di atas menunjukkan bahwa sholat Jumat setelah sholat Id itu memperoleh keringanan. Boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan. Itu hanya diberikan khusus kepada orang yang mengerjakan sholat Id dan tidak kepada orang yang meninggalkannya. Ya, di garis bawahi. Keringanan untuk kalau mau pergi sholat Jumat silakan. Zuhur saja silakan. Ini diberikan kepada orang-orang yang tadi pagi ikut sholat Id. Berarti kalau tadi pagi mereka tidak ikut sholat Id, tentunya orang-orang yang wajib sholat Jumat ini tetap wajib pergi sholat Jumat. Semisal ada laki-laki dewasa, dia orang yang tidak sedang sakit, tidak sedang safar, pagi-pagi misalnya dia ketiduran. Begitu dia datang pergi ke lapangan sholat Id, ternyata orang sudah mengerjakan, sudah bubar misalnya. Atau sedang mendengarkan khutbah. Lalu ternyata dia tidak mengqadha'nya. Maka dia harus pergi sholat Jumat. Azan dulu. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bagi yang tidak ikut mengerjakan sholat Jumat dan dia mengikuti sholat Id pada pagi harinya, maka ia harus mengerjakan sholat zuhur karena sholat zuhur itu wajib yang diturunkan pada malam Isra, sedangkan sholat Jumat baru diwajibkan kemudian sebagai ganti dari sholat zuhur. Jika seseorang tertinggal mengerjakan sholat Jumat selain yang berbarengan dengan sholat Id, dia wajib mengerjakan sholat zuhur sebagai ganti dari sholat Jumat tersebut. Sedangkan imam, menurut pendapat yang benar, kewajiban salat Jumat itu tidak gugur darinya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi SAW, wa inna mujammi'un. Sesungguhnya kami akan mengerjakannya. Di garis bawahi kata-kata ammal imam fala tasqutu anhu 'ala sahih. Adapun imam, maka sholat Jumat itu tidak gugur darinya menurut pendapat yang lebih tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan wa inna mujammi'un. Kami, Nabi SAW mencontohkan posisi beliau itu tetap pergi sholat Jumat. Tadi sudah saya sebutkan kemaslahatan apa yang diinginkan dari imam tetap pergi Jumatan. Dan kemudaratan apa yang dikhawatirkan kalau dia tidak pergi Jumatan. Lanjut. Selain itu, jika imam meninggalkan sholat Jumat,
berarti dia telah menghalangi pelaksanaannya oleh orang yang wajib mengerjakannya dan juga orang yang menghendakinya, berbeda dengan selain dirinya. Saya juga pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berbicara tentang hadis Zaid bin Arqam ini seraya mengemukakan yang demikian itu menunjukkan bahwasanya tidak ada larangan bagi orang yang sudah menghadiri sholat Id untuk meninggalkan sholat Jumat, tetapi dia tetap harus mengerjakan sholat zuhur. Orang yang mengatakan Garis bawahi kata-kata lakin yusalli zuhran. Tapi dia harus tetap sholat zuhur. Jadi jangan dimaknai gugur kewajiban Jumatan itu terus nggak sholat. Maksudnya Anda tidak wajib pergi Jumatan, tapi tetap harus zuhur. Kalau memang tadi pagi hari Jumat sholatnya. Terus? orang yang mengatakan bahwa dia tidak perlu lagi sholat zuhur, sesungguhnya dia telah salah. Hal tersebut sudah menjadi ijma' para ulama. Saya kira jelas. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.